Mereka itu sangat bulat, saudara. Hatinya itu pandai sekali bulat. Jadi Tuhan melihat, oh kalian datang bersujud, kepalanya semua sampai di tanah. Dan semua menangis, meraung-raung minta ampun kepada Tuhan. Tuhan jatuh hati, diampuni. Langsung diampuni. Langsung disembuhkan. Langsung dikasih makanan minuman. Langsung musuhnya dihabisin sama Allah. Begitu Tuhan selesai menyelesaikan bahaya mereka, Tuhan mulai kembali ke sorga. Berangkat lagi mereka berbuat dosa. Makanya Tuhan bilang, aku tidak bisa melihat hatimu sampai 40 tahun baru aku bisa lihat. Karena kamu sangat lihai. Kamu adalah pemain-pemain watak yang luar biasa. Jadi dari ayat ini saya mendapat pelajaran, saudara mendapat pelajaran. Kita ini harus terbuka kepada Tuhan. Dan kita ini harus apa adanya lalu kita bilang, Tuhan tolong ampuni hamba. Memang semuanya tidak bagus Tuhan. Engkau tahu. Engkau tidak perlu membutuhkan 40 tahun. Untuk mengorek dan tahu isi hati dan jati diri dan integritas hamba yang sebenarnya. Sekarang ini Tuhan pada menit-menit ini. Tolong ketahuilah isi hati hamba. Supaya hamba berhenti dari duka cita. Berhenti dari rugi. Berhenti dari kegagalan. Berhenti dari unhappiness dan ketidakbahagiaan. Jadi saya berharap dan saya berdoa. Ketika saudara mendengar firman. From this time. As you hear and listening the words of God. And then God will touch your heart. And open your mind. So that you can react to whatever the words of God direct you in a good part, in the truthness of Him. Kalau Anda dan saya bisa mengerti kebenaran firman, engkau akan lepas dari semua beban keberatan, dari semua kemustahilan, dari sakit penyakit. Saya tidak tahu, barangkali kita sudah mengeluarkan biaya banyak untuk penyakit kita. Entah itu tidak sembuh-sembuh. Mari saat ini datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, jangan lama-lama. Hamba serahkan hidup hamba. Ketahuilah isi hati. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bilang, anakku, bagus sekali. Kamu menghemat umur hidupmu. Kamu sayang pada dirimu sendiri. Kamu sayang pada orang-orang di sekitarmu. Bagus. I will do something special in your life. You will have a new history and your future. Kalau saya dan Anda menyerahkan diri kepadanya, maka dia dengan sangat enteng berkata, bagus. Ya, aku akan memberkati kamu. Kalau kamu sudah sadar bahwa manusia tidak hidup dari roti saja. Dari apa? Roti saja. Roti ini adalah perwakilan dari mencari uang, mencari rejeki. Roti ini adalah representasi daripada cita-cita tinggi dari anak-anak muda. Aku pendek kata harus berkelimpahan. Aku pendek kata harus hebat besoknya. Aku tidak mau kalah. Saudara, ayo kembali kepada apa yang Tuhan bisa bikin Anda 40 tahun loh. Tuhan bisa bikin kita 50 tahun loh. Di dalam satu keadaan yang tak menentu, terombang-ambing, setengah mati. Sekarang kita mau ambil satu keputusan. Tuhan, cukup Tuhan. Sekarang hamba mau hidup dari firman Tuhan. Hamba mau mendengar suara-Mu. Hamba mau simpan dalam hidup hamba. Hamba mau berjalan sesuai dengan arahan sabda-Mu Bapa. Dan Engkau pasti memberkati hamba luar biasa. Kalimat raih forever. Apa yang dijanjikan Allah. Ini tidak main-main. Ini bukan karangan seorang Timothy Roy. Tidak. Dia sudah bayar dengan darahnya di kayu salib. Dan dia sudah menyerahkan semuanya. Supaya barang siapa yang percaya di dalam Yesus Kristus
akan mendapatkan hidup forever dan berkat forever. Amin. Luar biasa. Para kekasih, kita akan membaca ayat 9 dan ayat yang ke-10 dari Ulangan pasal 8 ini. 1, 2. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Katakan wow. Amin. Kenapa? Karena luar biasa. Katakan luar biasa. Di luar harapan saya. Saudara, ayo ambil apa yang saya tidak mampu. Karena saya tidak pendidikan cukup. Saya tidak punya modal. Saya juga orangnya bukan tipe orang yang progresif, dinamis, yang pasti bisa berhasil. Enggak, saya orangnya kalem dan biasa aja. Para kekasih, sekalipun demikian, kalau saya mengarahkan hati saya kepadanya, saudara mengarahkan hati saudara kepadanya, saya makan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara makan dari firman yang keluar dari mulut Allah, maka engkau lebih hebat daripada mereka yang hanya mengandalkan makan dari roti dan nasi saja. Amin. Engkau lebih hebat karena engkau makan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Engkau mempunyai satu kehebatan, satu kelebihan, satu keistimewaan. Saudara, sebab itu bagaimana saya selalu menganjurkan jemaat yang kekasih, carilah lebih dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan, itu nggak bisa tidak. Sebab kalau saudara tidak mencari kerajaan Allah, tidak mencari firman Allah, engkau harus dipaksa 40 tahun. Para kekasih, saya ingin mengajak semua saudara untuk hidup nyaman. Kalau kita lepas dari dosa, hati terarah kepada Tuhan, makanan kita yang paling utama, katakan makanan utama saya adalah firman Tuhan. Maka niscaya hidup saya luar biasa. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara-saudara, saya ingin mengajak untuk saudara membaca sekali lagi ayat yang ke-9 ya. Ulangan 8 ayat yang ke-9. 1, 2. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Amin. Saudara percaya? Wah, hebat sekali. Tidak usah berhemat. Siapa yang senang, perjanjian Tuhan ini tadi yang kita baca, bahwa dia tidak usah berhemat, tetapi dia akan penuh kemampuan membeli. Angkat tangan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saya pegang ayat 9 dari Ulangan pasal 8. Bahwa saya tidak usah berhemat lagi. Tidak usah kepikiran panjang. Tidak usah pusing kepala. Karena engkau akan memberkati saya dan keluarga saya berkelimpahan. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Lepaskan kami dari penderitaan, kesusahan, kekurangan, kemiskinan, dan ketidakmampuan dalam banyak hal. Supaya kami boleh menjadi kesaksian bagi semua orang bahwa engkau Bapa kami yang menghidupi kami dengan firman dari sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan.
Amin. Haleluya. Para kekasih, beri jabatan tangan, katakan, kalau ini legi tenan. Bilang kita. Ya. Haleluya. Amin. Ayo, ada yang belum jabat tangan. Kalau yang ini legi tenan. Amin. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Wow, hebat sekali Tuhan. Benarkah yang kau janji ini? Tuhan bilang, aku selalu benar. Perjanjianku ya dan amin. Aku adalah Allah yang setiawan. Yang apa aku janji, aku bisa memenuhi buat kau. Kalau aku janji menyembuhkan engkau, engkau pasti sembuh. Kalau aku janji memberkati engkau, engkau pasti diberkati. Kalau aku berjanji membuka jalan dari yang tidak ada jalan, engkau pasti dibukai jalan. Dan tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kalau malam hari ini Anda dan saya datang ke hadirat Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita dengan hati yang tulus dan rendah seperti Daud. Maka engkau akan pulang. Pasti saudara, engkau akan pulang dilepaskan, dimerdekakan, disembuhkan, diberkati, dan engkau menjadi satu orang yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Terima kasih. Kami tidak punya apa-apa yang baik dalam hidup. Dan kami bukan orang yang baik juga. Haleluya Yesus. Kita berdoa lagi Yesus. Sekali lagi, lebih keras lagi.